Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Yunilan Renatia Sinaga dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 119190124. Saya akan mempresentasikan hasil tugas resume studium general saya yang berjudul Publication Process. Yang pertama yaitu pendahuluan. Publikasi adalah setiap kegiatan atau desain atau rancangan produk yang menarik perhatian publik seperti berita untuk mendapatkan perhatian dan dukungan publik. Kajian tersebut membahas secara detail proses publikasi sebuah jurnal ilmiah yang terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut adalah landasan penelitian atau penerbitan, pengukuran riset, menemukan jurnal yang tepat, etika sains terbuka, penerbitan di jurnal premium, dan penerbitan kimia. Kegiatan penelitian menjadi salah satu kunci penting untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut biasa dilakukan oleh kalangan akademisi, baik itu mahasiswa maupun dosen. Kegiatan penelitian tidak berakhir dengan selesainya penelitian dan dilaksanakannya, tetapi akhir dari sebuah kegiatan penelitian menjadi awal bagi kewajiban untuk menyebarluaskan hasil atau temuan penelitian. Salah satu hasil penelitian adalah dengan mempublikasikan karya ilmiah. Hasil yang diperoleh harus dipublikasikan agar temuannya dapat disebarluaskan secara luas dan memberi pengaruh pada diri sendiri, objek penelitian, dan masyarakat luas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ORCID ID. ORCID ID adalah pengenal unik yang sepenuhnya gratis yang digunakan untuk mengaitkan hasil penelitian Anda dan afiliasi, penghargaan, dan hibah Anda kepada Anda. ORCID ID dapat digunakan di ratusan platform, termasuk aplikasi hibah dan sistem manajemen penelitian. Visi ORCID ID adalah dunia di mana semua yang berpartisipasi adalah penelitian, siswa, dan inovasi itu untuk diidentifikasi dan terhubung dengan kontribusi mereka dan afiliasi lintas waktu, disiplin, dan batas. 10 manfaat yang diperoleh saat menggunakan ORCID ID. 1. Koneksi yang andal dengan karya, penghargaan, afiliasi Anda. 2. Mengurangi kesalahan identitas. 3. Mengurangi kesalahan. Yang keempat, sistem yang Anda gunakan ORCID. Yang kelima, dimasukkan sekali tetapi sedang yang digunakan. Yang keenam, pengakuan yang lebih baik untuk Anda dan penelitian Anda. Yang ketujuh, tingkatkan kemampuan penelitian Anda untuk dapat ditemukan. 8. Gratis untuk peneliti. 9. Pendaftaran mudah. 10. ORCID ID adalah nama digital seumur hidup Anda. Kemudian yaitu siklus penerbitan majalah. Dalam menerbitkan sebuah majalah, editor harus melakukan beberapa hal. Editor harus mengatur penguntingan hasil jurnal yang sudah ada atau penerbitan jurnal baru oleh editor. Langkah selanjutnya adalah mempromosikan majalah untuk mendapatkan umpan balik. Selanjutnya, mempermudah proses peer review dengan membuat sistem submit artikel. Kemudian bersama-sama dengan penulis menghasilkan karya yang akan diterima, kemudian mempublikasikan dan bagian artikel tersebut. Kemudian langkah terakhir adalah mengarsipkan majalah dan mempromosikan kegunaan majalah. Jurnal yang berkualitas adalah jurnal dengan survei berikut. Yang pertama, untuk mencari tahu tujuan dan ruang lingkupnya. Yang kedua, jenis artikel yang mereka terima. Yang ketiga, jumlah pembaca. Yang keempat, cari tahu tentang topik hangat mereka saat ini dengan menelusuri ringkasan artikel yang baru diterbitkan. Yang
Kemudian, jurnal berkualitas adalah jurnal yang mematuhi etika penerbitan. Yang pertama, tidak menjiplak karya orang lain. Yang kedua, tidak memberikan ulang karya yang sama atau mengirimkan jurnal yang berbeda pada waktu yang sama. Yang ketiga, mengutip karya orang lain dengan benar dan menunjukkan sumbernya. Yang keempat, hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar pada karya tersebut yang terdaftar sebagai rekan penulis. Kemudian, yang ketiga, mengikuti panduan penulisan. Harap ikuti panduan penulisan dengan ketat dan jangan biarkan editor membuang waktu untuk naskah kasar. Plagiarisme adalah perampasan ide, metode, dan pernyataan orang lain tanpa mengakui sumber aslinya, termasuk dengan secara diam-diam menelusuri proposal penelitian dan manuskrip orang lain. Dua jenis tipe penulis. Satu, penulis pertama adalah orang yang melaksanakan atau mengenakan pengumpulan, analisis, penyajian, dan interpretasi hasil data dan mengatur makalah untuk diserahkan. Yang kedua, rekan penulis adalah penulis yang memberikan kontribusi penelitian ilmiah untuk analisis data dan interpretasi data. Tinjau setiap draft makalah, harus dapat mempresentasikan hasil dan memperdebatkan. Yang kemudian yaitu penampilan publikasi ilmiah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat menggunakan CiteScope. Jika pengguna ingin menentukan judul serial mana yang akan diputar, pengguna harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Ini termasuk pentingnya kategori topik, apakah artikel itu efektif, bagaimana artikel tersebut dibandingkan dengan pesaing, dan apakah pengguna mengetahui penulis dan penerbit serta reputasi mereka. Jadi, jika ingin mempublikasikan sebuah judul, pengguna perlu mengetahui kemana hasil pencarian tersebut akan dipublikasikan. Terakhir, jika pengguna ingin melihat atau menggunakan hasil pencariannya, mereka dapat melakukannya dengan menampilkan hasil pencarian dengan beberapa judul terkait, dan pengguna kemudian dapat menambahkan hasilnya ke resume atau LinkedIn. Selanjutnya yaitu pengantar, faktor dampak jurnal, dan H-index. H-index dapat dihitung secara manual atau menggunakan database pengindeksan artikel seperti Web of Science atau WOS, Scopus, dan Google Scholar. Untuk menghitung secara manual, urutkan artikel penulis dalam urutan menurun berdasarkan kutipan dan bandingkan jumlah artikel berdasarkan kutipan hingga jumlah kutipan sama atau lebih besar dari jumlah artikel. Nomor ini adalah H-index penulis. Dua kategori research metric. Yang pertama adalah bibliometrik, adalah metrik yang berbasis ilmu perpustakaan terapan, statistika, dan matematika. Bibliometrics adalah metode sistematis untuk menganalisis jurnal akademik dan publikasi tertulis dan tidak tertulis lainnya. Manfaat bibliometrik dalam perpustakaan adalah 1. Mengetahui majalah inti dalam berbagai disiplin ilmu. 2. Mengetahui arah tren ilmu pengetahuan pada berbagai disiplin ilmu. 3. Memperkirakan lengkap atau tidaknya literatur sekunder. 4. Mengetahui subjek-subjek atau bidang-bidang dari disiplin ilmu. 6. Meramalkan arah perkembangan ilmu pengetahuan masa lalu dan masa mendatang. Yang kemudian meramalkan produktivitas penerbit pengarang, organisasi negara, atau seluruh disiplin ilmu. Kategori matriks yang kedua yaitu adalah Almatrix. Almatrix adalah metrik berbasis web. Mereka digunakan untuk mengukur perhatian atau minat pada karya ilmiah di berbagai jenis platform online, termasuk media sosial, blog penelitian, dan perangkat luar lainnya. Selanjutnya yaitu Finding the Right Journal atau temukan majalah yang tepat. Buku harian yang baik ditentukan dalam banyak hal. Pertama, surat kabar yang baik dapat mempercayai penerimanya. Kedua, itu diatur dan dioperasikan sesuai dengan standar editorial dan peer review.
tertinggi. Ketiga, fokusnya adalah pada kualitas dan keandalan konten. Keempat, transparan dalam arti prosesnya terbuka bagi penulis dan pembaca. 5, bukti kegunaan untuk komunitasnya atau recommendation matrix. Keenam, penerbit bertanggung jawab atas etika penerbitan. Terakhir, biasanya diverifikasi di WOS dan Scopus oleh 1 atau 2 orang. Bahkan surat kabar yang buruk dievaluasi dengan berbagai cara. 1. Khalayak sasaran surat kabar tidak terlalu menyukai atau menghargai surat kabar tersebut. Kedua, iklan tidak setransparan penerbit yang sebelumnya tidak dikenal. Ketiga, etika keikutsertaan dalam pendidikan masyarakat karena keterpaksaan, bukan karena pilihan. Keempat, tidak terakreditasinya dengan teks berkualitas tinggi dari sistem seperti WOS dan Scopus. Terakhir, fokuslah pada kesempatan penerbitan dan bayar untuk menerbitkannya. Selanjutnya yaitu etik atau yang dimaksud dengan plagiarisme. Plagiarisme adalah masalah yang disebabkan oleh kurangnya kreativitas yang diwujudkan dengan menjiplak ucapan dan kreativitas orang lain. Plagiarisme sulit untuk didefinisikan secara tepat. Secara lebih umum, plagiarisme berarti menyalin teks penulis lain dan menggunakannya seolah-olah itu milik diri sendiri. Contoh bentuk plagiarisme sangat beragam dan banyak dijumpai di berbagai daerah lingkungan hidup. Misalnya mengcopy media seperti gambar dari internet, kemudian dipaste di website Anda, membuat video dengan cuplikan dari video orang lain, atau menyelamatkan karya berhak cipta milik orang lain, mengcover lagu hak cipta orang lain, membuat lagu dengan menjiplak perubahan lagu orang lain secara terang-terangan. Plagiarisme juga dapat berupa penyalinan ide, informasi, program komputer, produk atau desain produk, dan segala bentuk kreativitas lainnya. Kemudian ada kepengarangan. Seorang penulis adalah seseorang yang telah memberikan kontribusi intelektual yang signifikan untuk penelitian yang dipublikasikan. Menjadi seorang penulis datang dengan banyak penghargaan tetapi juga tanggung jawab. Keputusan tentang penulis dan urutan penulis harus dibuat sebelum menulis makalah penelitian. Dalam beberapa kasus, sengketa hak cipta dapat muncul jika ini terjadi pada Anda atau seseorang yang bekerja dengan Anda. Penting untuk diingat bahwa perselisihan harus diselesaikan oleh penulis. Editor jurnal tidak dapat mengevaluasi atau menyelesaikan masalah. Perselisihan seringkali dapat mengakibatkan penundaan publikasi karena editor jurnal perlu mendapatkan umpan balik dari masing-masing pihak. Asisten tanggung jawab penulis utama untuk melaporkan data asli dan bukan foto palsu. Fokus pada originalitas konten, menyatakan konflik kepentingan, dan mengirimkan kontribusi tepat waktu. Penelitian tidak dapat dianggap orisinal jika menunjukkan ciri-ciri seperti persiapan fabrikasi yang terjadi pada saat meneliti membuat data. Kemudian ada yang dimaksud dengan gender. Bias in academic publishing, Elsevier berkomitmen untuk memastikan bahwa penerbitan itu adil dan setara untuk semua. Beberapa contoh tindakan yang dilakukan. Memeriksa proses dan kebijakan kami untuk memastikan bahwa jurnal kami menerbitkan penelitian terkemuka dengan cara yang paling adil dan inklusif, menetapkan praktik terbaik untuk kebijakan dan proses editorial, rekrutmen dewan, dan lain sebagainya, yang menghasilkan peluang peneliti yang inklusif. Kemudian, meninjau dan menangani keberagaman gender editor, dewan redaksi, dan peninjau. Selanjutnya, meninjau pelatihan redaktur dan resesi untuk melihat inklusi bias yang tidak disadari. Kemudian, merancang analitik dan studi tentang gender dalam penelitian dan sains, penerbitan teknis dan medis. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berupa penutup. Setelah itu diketahui bahwa publikasi proses adalah serangkaian kegiatan dan masalah untuk dipertimbangkan sebelum seorang penulis menyelesaikan proses penerbitan. Publikasi dibuat oleh penulis
untuk memberikan informasi tentang karya yang dibuat oleh penulis kepada masyarakat umum melalui perantara media, melalui publikasi atau database jurnal yang ada yang sudah banyak kita ketahui. Proses publikasi mencakup beberapa subtopik yang perlu diperhatikan, yaitu dasar-dasar penerbitan, metrik penelitian, penemuan jurnal yang tepat, etika, open size penerbitan di jurnal, dan pengaruh penerbitan di ilmu kimia. Ini berkaitan dengan beberapa peraturan proses penerbitan dan majalah ilmu umumnya terbuka untuk kimia dalam proses penulisan dan penerbitan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang digunakan adalah Elsevier Research Academy Publication Process. Kemudian lampirannya berupa hasil dari penontonan video dari Elsevier, yaitu video Fundamental of Publishing, Research Scientific, Open Size, Ethic, Cell Process, Section Publishing, Finding the Right Journal, The Lancet, Publishing in the Chemical Science. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya ucapkan terima kasih.